Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 analisis real. Di sini kami mempersembahkan video mengenai penjelasan materi dan pembahasan latihan soal mengenai materi sifat kelengkapan bilangan real pada subbab, aplikasi Supremum, dan sifat Archimedes. Perkenalkan, saya Triuding Tias dengan NPM 6044. Saya Hafsah Kisamalali dengan NPM 6005. Saya Madia Tutua dengan NPM 098. Dan Vita Aprilia dengan NPM 058. Saya Rahmatnya Nila Fadli dengan NPM 6119. Saya Ika Setiawati dengan NPM 6112. Selamat menyaksikan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal yang nomor 1. Misalkan A subhimpunan tak kosong di R dan F dipetakan A ke R memiliki jangkauan terbatas di R. Jika C elemen dari R, tunjukkan supremum dari C plus Fx sedemikian sehingga X elemen dari A sama dengan C plus supremum Fx sedemikian sehingga X elemen dari A. Nah, sebelum itu mari kita mengingat kembali mengenai teorema 2.4.1 yaitu sifat supremum dan infimum. Misalkan H itu subhimpunan terbatas di R dan C elemen dari R. Misalkan C plus H itu sama dengan C plus X demikian sehingga X elemen dari H dan CH itu sama dengan CX demikian sehingga X elemen dari H. Maka berlaku yang pertama, supremum dari C plus H itu sama dengan C plus supremum H. Yang kedua, infimum dari C plus H itu sama dengan C plus infimum H. Yang ketiga, supremum CH itu sama dengan C supremum H untuk C lebih besar dari 0. Dan yang terakhir yaitu infimum CH itu sama dengan C infimum H untuk C lebih dari 0. Nah, dengan menggunakan bantuan teorema tadi, kita bisa menyelesaikan soal yang nomor 1 ini. Nah, di sini kita misalkan C plus FA itu sama dengan C plus Fx demikian sehingga X itu elemen dari A. Dan FA itu sama dengan Fx demikian sehingga X itu elemen dari A. Nah, jelas bahwa C plus FA itu subhimpunan dari R dan tak kosong karena A itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, tadi karena F itu dipetakan A ke R memiliki jangkauan terbatas, maka FA memiliki supremum. Demikian juga C terbatas sehingga C plus FA itu terbatas. Akibatnya apa? C plus FA itu juga memiliki supremum. Nah, kemudian akan ditunjukkan supremum dari C plus FA itu sama dengan C plus supremum FA. Dengan yang pertama, sifat supremum FA itu memberikan Fx kurang dari sama dengan supremum FA untuk setiap dari Fx elemen FA. Nah, akibatnya untuk setiap C plus Fx elemen dari C plus FA, C plus Fx kurang dari C plus supremum FA. Jadi, C plus supremum FA itu batas atas dari C plus FA. Nah, yang kedua, kita misalkan R itu kurang dari C plus supremum FA. Sehingga R min C itu kurang dari supremum FA. Nah, menurut teorema supremum, terdapat Fx0 elemen dari FA, sedemikian sehingga Fx0 itu lebih dari R min C. Dengan kata lain, terdapat C plus Fx0 elemen dari C plus FA sedemikian sehingga C plus Fx0 itu lebih dari C plus R min C atau sama dengan R karena C di sini saling menghilangkan. Jadi, jika R min C plus supremum FA, maka terdapat C plus Fx0 elemen dari C plus FA demikian sehingga C plus Fx0 itu lebih dari R. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa benar supremum dari C plus Fx demikian sehingga X elemen dari A itu sama dengan C plus supremum Fx demikian sehingga X elemen dari A. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu diberikan himpunan S 1 per N dikurangi 1 per M di mana N dan M-nya itu elemen bilangan asli, tentukan infimum dari S. Untuk menentukan infimum dari S ini, kita harus mengetahui dulu akibat dari 2.4.4 yaitu jika himpunan bilangan S 1 per N di mana N elemen bilangan asli, maka infimum dari S itu 0. Buktinya, karena S tidak himpunan kosong dan dibatasi di bawah oleh 0 atau mempunyai batas bawah 0, maka dari sifat kelengkapan bilangan real, S pasti memiliki infimum. Dan dimisalkan dengan W ini. Jelas bahwa W lebih dari sama dengan 0. Karena batas bawah sama dengan 0, maka W harus lebih dari 0 atau sama dengan 0. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, sifat Archimedes menyatakan bahwa terdapat N elemen bilangan asli, sedemikian sehingga 1 per epsilon kurang dari N, yang mengakibatkan 1 per N kurang dari epsilon. Oleh karena itu, kita memiliki W lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1 per N, kurang dari epsilon. Karena batas bawah 0, maka W kurang dari sama dengan setiap anggota dari S, yaitu 1 per N. Karena epsilon lebih dari 0, maka W sama dengan 0. Penyelesaian untuk diberikan himpunan S yaitu 1 per N dikurangi 1 per M di mana N dan M-nya itu elemen bilangan asli, tentukan infimum dari S. Penyelesaiannya itu kita cari dulu bilangan asli itu dari berapa sampai berapa. Ternyata bilangan asli itu dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Nah, dari setiap anggota himpunan S ini
berbentuk selisih antara dua bilangan positif, yaitu 1/n dan 1/m. Untuk menentukan infimum dari S, maka kita ada dua langkah. Langkah pertama yaitu terdapat 1/n lebih dari 0, yaitu minimum 0 saat n mendekati tak terhingga untuk semua n elemen bilangan asli, dan terdapat 1/m kurang dari 1 untuk maksimum 1 saat m sama dengan 1 untuk semua m elemen bilangan asli. Maka 1/n dikurangi 1/m sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Yang langkah kedua itu kita menunjukkan bahwa tidak ada batas bawah yang lebih besar dari min 1. Langkah dua kita menunjukkan bahwa tidak ada batas bawah yang lebih besar dari min 1. Misalkan ada bilangan L. Nah, bilangan L ini lebih dari min 1 yang juga batas bawah. Kita tunjukkan bahwa hal ini mustahil karena L lebih dari min 1, maka L plus 1 lebih dari 0. Dari akibat 2.4.4 bahwa infimum dari 1/n di mana n itu elemen bilangan asli, infimumnya yaitu 0. Artinya untuk sembarang epsilon lebih dari 0 ada n elemen bilangan asli sehingga 1/n kurang dari epsilon. Selanjutnya kita memilih M sama dengan 1, bilangan asli terkecil, maka 1/n dikurangi 1/m sama dengan 1/n min 1. Karena 1/n kurang dari epsilon sama dengan L plus 1, maka 1/n kurang 1 kurang dari L plus 1 kurang 1 sama dengan L. Artinya terdapat anggota S yaitu 1/n min 1 yang lebih kecil dari L. Karena ini plus 1 dikurangi 1 kan hasilnya 0, jadi ada 1/n dikurangi 1 yaitu anggota dari S yang lebih kecil dari L ini. Jadi L tidak bisa menjadi batas bawah karena anggota S yang lebih kecil darinya. Karena setiap bilangan lebih besar dari min 1 bukan batas bawah, maka min 1 adalah batas bawah terbesar yaitu infimum S sama dengan min 1. Jadi infimum dari 1/n min 1/m di mana n dan m-nya itu elemen bilangan asli, infimumnya yaitu min 1. Soal selanjutnya, jika Y lebih besar dari 0, buktikan ada N elemen bilangan asli sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Y. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengetahui sifat Archimedes 2.4.3. Simak penjelasan terlebih dahulu tentang teorema tersebut. Sifat Archimedes 2.4.3 teoremanya berbunyi, jika X elemen bilangan real maka terdapat Nx elemen bilangan asli sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Nx. Jadi, jika X elemen bilangan real, maka kita dapat menemukan N yang bergantung dengan X, sehingga disimbolkan dengan Nx, di mana Nx-nya itu elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Nx. Untuk membuktikan teorema ini, maka kita gunakan kontradiksinya. Kita andaikan apabila pernyataan di atas salah, maka N kurang dari sama dengan X untuk semua N elemen bilangan asli. Dengan kata lain, X-nya adalah batas atas dari bilangan asli. Karena itu, berdasarkan sifat kelengkapan 2.3.6, himpunan tak kosong N yang merupakan subset dari bilangan real memiliki supremum, misal U elemen bilangan real. Ketika kita mengurangkan 1 dengan U, maka U-1 pasti bukan batas atas dari N, karena U-1 kurang dari U, sehingga terdapat M elemen bilangan asli dengan U-1 kurang dari M. Dengan menambahkan setiap ruas dengan 1, diperoleh U kurang dari M plus 1. Nah, karena M plus 1 elemen bilangan asli dan kurang dari U, maka U tadi bukan batas atas dari N atau dari bilangan asli, sehingga pertidaksamaan ini bertentangan dengan U adalah batas atas dari bilangan asli. Maka asumsi awal tadi salah dan terbukti bahwa untuk setiap X elemen bilangan real, maka terdapat Nx elemen bilangan asli sehingga X-nya kurang dari sama dengan Nx, sehingga teorema tadi terbukti. Jika Y lebih dari 0, buktikan ada N elemen bilangan asli sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Y. Buktinya, di sini diketahui Y
lebih dari 0. Jadi ambil Y lebih dari 0, maka 1 per Y. Kalau Y-nya lebih dari 0, maka 1 per Y-nya adalah suatu bilangan real positif. Jadi kalau Y-nya itu lebih dari 0, maka 1 per Y-nya adalah suatu bilangan real positif. Kemudian berdasarkan teorema yang tadi, sifat Archimedes 2.4.3, karena 1 per Y adalah bilangan real, maka ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1 per Y kurang dari n. Seperti tadi sifat Archimedes yang bilang kalau jika X elemen bilangan real, maka ada NX elemen bilangan asli sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Nah, ini kita terapkan di sini. Nah, setelah itu diketahui pula bahwa untuk setiap n elemen bilangan asli dengan n lebih dari 1 berlaku samaan 2 pangkat n lebih dari n. Nah, ini bisa kita buktikan dengan induksi matematika. Pembuktiannya kenapa? Nah, untuk menjamin ini kita akan buktikan dengan induksi matematika. Pembuktiannya itu akan dibuktikan bahwa untuk setiap n elemen n bilangan asli dengan n lebih dari sama dengan 1 berlaku kesamaan 2 pangkat n lebih dari n. Nah, kemudian langkah induksi matematika, mari kita ingat lagi. Yang pertama adalah langkah dasarnya. Nah, Pn benar untuk kita ambil n-nya 1, n sama dengan 1, sehingga 2n sama dengan 2 ini lebih dari 1, maka pernyataannya benar. Kemudian langkah induksi yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k, yaitu 2 pangkat k lebih dari k akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1, maka pembuktiannya 2 pangkat k plus 1 lebih dari k plus 1. Kemudian 2 pangkat k plus 1 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat k. Nah, ini kita masukkan ke, maka 2 pangkat 2 ini lebih besar dari 2k. Nah, selanjutnya untuk k lebih dari sama dengan 1 berlaku 2k sama dengan k plus k. Nah, ini 2k k plus k ini lebih dari sama dengan k plus 1, sehingga terbukti bahwa 2k plus 1 kurang dari k plus 1. Nah, maka diperoleh 2 pangkat n lebih dari 1 per y. Karena kedua ruasnya positif, maka ambil kebalikannya. Karena ambil kebalikannya, sehingga diperoleh 1 per 2 pangkat n kurang dari 1 per n kurang dari y. Jadi terbukti bahwa 1 per 2 n kurang dari y. Untuk perhatian soal nomor 4, misalkan S himpunan bilangan real tak negatif yang terbatas di atas dan T didefinisikan sebagai X kuadrat, sedemikian sehingga X elemen S, buktikan bahwa jika U sublimum S, maka U kuadrat sama dengan sublimum T. Untuk mengerjakan latihan soal nomor 4 ini, kita dapat mengingat konsep yang diterapkan pada teorema 2.4.1, yaitu pada poin pertama. Misalkan H subhimpunan terbatas di bilangan real dan C elemen bilangan real, misalkan C plus X sama dengan
himpunan C plus X sedemikian sehingga X elemen H dan CH sama dengan himpunan CX sedemikian sehingga X elemen H, maka berlaku sublimum C plus H sama dengan C plus sublimum H. Buktinya yaitu karena X kurang dari sama dengan sublimum H, maka C plus X kurang dari sama dengan C plus sublimum H untuk setiap X elemen S. Jadi, C plus sublimum H merupakan batas atas dari C plus HS. Misalkan R kurang dari C plus sublimum H, maka R min C kurang dari sublimum H. Sifat sublimum menyebabkan X elemen H sehingga X lebih besar dari R min C, jadi terdapat C plus X elemen C plus H sehingga C plus X lebih besar dari R. Jadi C plus H sama dengan sublimum C plus H. Nah, konsep ini dapat kita terapkan untuk mengerjakan latihan soal nomor 4, yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa S merupakan himpunan bilangan real tak negatif yang terbatas di atas. Kita ambil salah satu himpunan dari S, yaitu misalkan X. Maka X ini akan lebih besar sama dengan 0 dan akan kurang dari sama dengan suatu supremum S. Karena X anggota dari S dan S merupakan himpunan bilangan real tak negatif, berarti lebih besar sama dengan 0 dan terbatas di atas, berarti akan memiliki suatu supremum S. Nah, karena kita ketahui bahwa supremum S merupakan U, maka dapat kita tulis 0 akan kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan U. Nah, kita dapat mengkuadratkan ketiga ruas, sehingga dihasilkan 0 kuadrat yaitu tetap 0, kurang dari sama dengan X dikuadratkan menjadi X kuadrat, dan U dikuadratkan menjadi U kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa X kuadrat ini merupakan elemen dari T, maka dapat kita simpulkan bahwa U kuadrat ini merupakan suatu batas atas dari T. Kemudian karena U kuadrat merupakan suatu batas atas dari T, maka pasti terdapat batas atas lain dari T. Kita misalkan yaitu V. V merupakan batas atas lain dari T. Sehingga dapat kita simpulkan 0 kurang dari sama dengan X kuadrat kurang dari sama dengan V. Nah, kita dapat mengakarkan ketiga ruas, sehingga dihasilkan 0 kurang dari sama dengan X kuadrat diakarkan menjadi X, dan V diakarkan menjadi akar V. Nah, kita ketahui bahwa akar V merupakan suatu batas atas dari S. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa X ini merupakan himpunan dari S, sehingga akar V merupakan batas atas dari S. Karena kita ketahui bahwa akar V ini merupakan batas atas dari S, dan U merupakan suatu supremum atau batas atas terkecil dari S, maka U akan selalu kurang dari sama dengan akar V. Nah, kita dapat mengkuadratkan dua ruas, sehingga U kuadrat akan kurang dari sama dengan V, di mana V tadi itu merupakan batas atas lain dari T. Maka V ini akan selalu lebih besar daripada U kuadrat, sehingga dapat kita katakan bahwa U kuadrat ini merupakan suatu batas atas terkecil dari T, atau batas atas terkecil itu merupakan suatu supremum T, sehingga U kuadrat ini merupakan supremum dari T. Sehingga terbukti bahwa jika terdapat U sama dengan sublimum S, maka terdapat U kuadrat merupakan sublimum dari T. Teorema 2.4.7 itu ada bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Kita buktikan bahwa kita misalkan bahwa S itu sama dengan S elemen bilangan real sama dengan 0 kurang dari S. S kuadrat kurang dari 2. Karena satu elemen S, maka himpunan tersebut tidak kosong. Selain itu, S terbatasi dari atas oleh 2, karena jika T lebih besar dari 2, maka T kuadrat itu lebih besar dari 4, sehingga T bukan elemen S. Oleh karena itu, sifat supremum menunjukkan bahwa himpunan S memiliki supremum di bilangan real dan kita memiliki X supremum S. Perhatikan bahwa X lebih besar dari 1 akan membuktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2 dengan mengesampingkan dua kemungkinan lainnya, yaitu X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih besar dari 2. Untuk langkah pertama, kita yaitu asumsikan bahwa X kuadrat kurang dari 2. Hasil yang kita tunjukkan dari asumsi itu bertentangan dengan fakta bahwa X sama dengan S, dengan menentukan A elemen N sedemikian rupa sehingga X plus 1 per N elemen S, sehingga menyiratkan bahwa X bukan batas atas untuk S. Untuk melihat cara memilih N, perhatikan bahwa 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N, sehingga kita menemukan bahwa X plus 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2X per N
plus 1 per n kuadrat kurang dari 1 per n. Kita kalikan 2x plus 1. Oleh karena itu, kita mendapatkan m, yaitu 1 per n 2x plus 1 kurang dari 2 min x kuadrat. Lalu kita dapat mengasumsikan yaitu x plus 1 per n kuadrat kurang dari x kuadrat ditambah 2 min x kuadrat sama dengan 2. Dengan asumsi ini, kita memiliki 2 min x kuadrat lebih dari 0. Sehingga 2 min x kuadrat per 2x plus 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, kita memiliki sifat Archimedes dapat digunakan untuk n elemen n, sehingga 1 per n kurang dari 2 min x kuadrat per 2x plus 1. Untuk langkah ini, kita dapat balik untuk menunjukkan bahwa pilihan n kita memiliki x plus 1 per n elemen S, yang bertentangan dengan fakta bahwa x adalah batas atas S. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat x kuadrat kurang dari 2. Sekarang kita asumsikan bahwa x kuadrat lebih dari 2. Kita dapat menunjukkan bahwa m elemen n sedemikian rupa sehingga x sama dengan 1 per m, yang merupakan batas atas dari S, yaitu bertentangan dengan fakta bahwa x sama dengan supremum S. Untuk ini, perhatikan bahwa x min 1 per m kuadrat sama dengan x kuadrat min 2x per m plus 1 per m kuadrat lebih besar dari x kuadrat dikurangi 2x per m. Oleh karena itu, kita memiliki nilai m, yaitu 2x per m kurang dari x kuadrat min 2. Maka x min 1 per m kuadrat lebih besar dari x kuadrat min 2 sama dengan 2. Sekarang kita asumsikan bahwa kita memiliki x kuadrat min 2 per 2x lebih besar dari 0. Berdasarkan rumus sifat Archimedes, kita dapat menentukan m elemen n sehingga 1 per m kurang dari x kuadrat min 2 per 2x. Langkah-langkah ini kita dapat balik dan dapat menunjukkan bahwa pilihan m ini kita memperoleh x min 1 per m kuadrat lebih besar dari 2, sehingga s elemen S, maka s kuadrat kurang dari 2 kurang dari s min 1 per m kuadrat. Sehingga dari 2.1.13a dapat disimpulkan bahwa s kurang dari x elemen 1 per m ini menyiratkan bahwa x min 1 per m adalah batas atas untuk S, yang bertentangan dengan fakta bahwa x sama dengan supremum S. Oleh karena itu, kita tidak mungkin memiliki x kuadrat lebih besar dari 2. Karena kemungkinan x kuadrat kurang dari 2 dan x kuadrat lebih besar dari 2 telah dikecualikan, kita harus memiliki x kuadrat sama dengan 2. Maka, dengan sedikit memodifikasi argumen sebelumnya, pembaca dapat menunjukkan bahwa jika A lebih besar dari 0, maka terdapat B lebih besar dari 0 yang unik untuk memiliki B kuadrat lebih besar dari A. Kita menyebut B sebagai akar kuadrat positif dari A dan menyatakan bahwa B sama dengan akar A atau B sama dengan A pangkat setengah. Yang A yang lebih rumit argumen yang melibatkan binomial. Teorema ini dapat dirumuskan untuk menetapkan keberadaan akar positif ke N yang unik dari A dilambangkan dengan A akar A atau A pangkat A per N untuk setiap N elemen N. Soal nomor 5, itu misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong bilangan real, S terbatas. Misalkan juga SA himpunan bagian tak kosong dari S, tunjukkan bahwa infimum S kurang dari infimum SA kurang dari supremum S. Maka penyelesaiannya yaitu sesuai dengan teorema 2.4.7 yaitu ada bilangan real positif sehingga bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Maka MB itu sama dengan S subset dari bilangan real, S tidak sama dengan rho, dan S terbatas. Karena S terbatas, maka supremum S dan infimum S ada. Misal, SO subset dari bilangan real, SO tidak sama dengan rho. Perhatikan bahwa satu, jelas bahwa infimum SO kurang dari supremum SO. 2, karena infimum S menjadi batas atas dari SO, maka infimum S kurang dari infimum SO. 3, karena supremum S menjadi
atas dan SO, maka infimum SO kurang dari supremum S. Berdasarkan tiga pernyataan di atas, maka diperoleh infimum S kurang dari infimum SO kurang dari supremum SO kurang dari supremum S. Jadi infimum S kurang dari infimum SA kurang dari supremum S terbukti. Baik, kita lanjut pada latihan soal nomor 6, yaitu jika U lebih dari 0 adalah sebarang bilangan real dan X kurang dari Y, tunjukkan bahwa terdapat sebuah bilangan rasional R sedemikian sehingga RU lebih dari X kurang dari Y. Nah, sebelum kita menyelesaikan latihan soal ini, kita pahami terlebih dahulu yaitu mengenai kepadatan bilangan rasional di bilangan real. Maksud dari kepadatan bilangan rasional di bilangan real ini adalah bahwa himpunan bilangan rasional padat di bilangan real, yaitu bilangan rasional dapat ditemukan di antara sebarang dua bilangan real yang berbeda. Nah, ini akan ditunjukkan dengan teorema 2.4.8, yaitu yang berbunyi, bila X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sehingga R lebih dari X kurang dari Y. Untuk bukti dari teorema 2.4.8 ini, yaitu kita misalkan terlebih dahulu X lebih dari 0. Kita sudah mengetahui bahwa X kurang dari Y, maka kedua ruas bisa dikurangkan dengan X sehingga menghasilkan Y min X lebih dari 0. Maka dari akibat 2.4.5 dapat disimpulkan bahwa terdapat N anggota bilangan asli sehingga 1 per N kurang dari Y min X. Kedua ruas dapat kita kalikan dengan N kali 1 per N kurang dari N kali Y min X. Sehingga mendapatkan 1 kurang dari NY kurang dari 1 kurang dari NY min NX. Kemudian kita tambahkan dengan NX di kedua ruas sehingga menghasilkan 1 plus NX kurang dari NY min NX plus NX. Kita dapat 1 plus NX kurang dari NY. Ini merupakan kita simpan menjadi persamaan I. Dengan menggunakan akibat 2.4.6, untuk NX lebih dari 0, diperoleh M anggota bilangan asli, sehingga M min 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. M min 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Didapat M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Ini sebagai persamaan yang kedua atau II. Nah, dari persamaan I dan II diperoleh bahwa M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY, yang memenuhi M kurang dari NY, sehingga diperoleh NX kurang dari M kurang dari NY. Kita dapat bagi semua ruas dengan N, sehingga NX per N kurang dari M per N kurang dari NY per N. Didapat X kurang dari M per N kurang dari Y. Dengan demikian, bilangan rasional R, M per N, memenuhi R lebih dari X kurang dari Y, atau X kurang dari R kurang dari Y. Sehingga teorema 2.4.8 ini terbukti dan dapat digunakan. Baik, kita lanjut pada penyelesaian latihan soal nomor 6 ini. Nah, dari soal kita ketahui bahwa U lebih dari 0 dan X kurang dari Y. Dengan U, X, Y itu anggota dari bilangan real. Nah, kita dapat membagi X kurang dari Y ini dengan U, yaitu didapat X per U kurang dari Y per U. Nah, dari teorema 2.4.8 yang telah dibuktikan tadi, dia jelaskan bahwa selalu ada bilangan rasional R di antara X, bilangan real X, dan bilangan real Y. Nah, jadi kita dapat bahwa X per U kurang dari R kurang dari Y per U. Kenapa? Karena X per U ini X bilangan real dan U bilangan real. Maka X hasil bagi dari X per U dan Y per U ini tentu saja juga bilangan real yang memenuhi di teorema 2.4.8 ini. Nah, dari sini kita dapat mengalihkan dengan U, sehingga didapat X kurang dari RU kurang dari Y. Nah, sehingga RU di sini sudah terbukti kurang dari lebih dari X dan kurang dari Y. Sehingga sudah terbukti. Dari hasil penyelesaian latihan soal nomor 6 tadi, terdapat pertanyaan lanjutan, yaitu jika telah diketahui U sama dengan akar 2, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 5, kita harus menunjukkan bahwa 2 kurang dari R akar 2 kurang dari 5,
dengan R anggota dari bilangan rasional. Nah, seperti langkah tadi, kita akan membagi semua ruas dengan U atau dengan akar 2 di sini. R per akar 2 kurang dari R akar 2 per akar 2 kurang dari 5 per akar 2. Nah, kita rasionalkan penyebut satu-satu. Sehingga dari hasil perasionalan penyebut didapat bahwa akar 2 kurang dari R kurang dari 5 per 2 akar 2. Nah, akar 2 ini setara dengan 1,41 kurang dari R kurang dari 5 per 2 akar 2 itu setara dengan 3,53. Nah, dari ini kita dapat mencari bilangan rasional R di sini. R, kita cari R anggota dari bilangan rasional yang memenuhi di interval ini. Kita ambil contoh di sini. Pertama, jika R sama dengan 2 itu termasuk bilangan rasional. Nah, kita cek R akar 2, yaitu 2 akar 2. 2 dikalikan dengan 1,41, yaitu sekitar 2,83. Nah, apakah 2,83 ini berada di antara 2 dan 5? 2,83. Ya, berarti ini benar. Kita ambil contoh, R sama dengan 3. Kita dapatkan R akar 2, 3 akar 2 ini setara dengan 4,24. Apakah dia 4,24 ini juga di antara 2 dan 5? Jawabannya adalah ya. Nah, kita ambil contoh untuk 5 per 2. Itu setara dengan 2,5. R akar 2, 2,5 akar 2, itu 2,5 kali 1,41 setara dengan 3,53. Apakah 3,5 di antara dari 2 dan 5? Jawabannya adalah iya. Dan R masih banyak lagi, R bilangan rasional yang lain. Nah, dari pembuktian di sini dan contoh yang kita ambil di sini, kita dapat mengetahui bahwa terbukti ada tidak hingga banyaknya bilangan rasional R yang memenuhi 2 kurang dari R akar 2 kurang dari 5. Sehingga dapat dibuktikan juga bahwa di antara bilangan rasional R, bilangan rasional antara bilangan real X dan Y, bilangan rasional ini juga terdapat tidak hingga banyaknya di antara X dan Y, yang menyebabkan bilangan rasional R maupun R akar 2 maupun R kali U ini padat di bilangan real. Sekian video pembahasan latihan soal dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.